Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dan sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini saya Iwan Ahmad Thorik. Saya akan menjelaskan tentang surat At-Takwir, ayat, arti dan tafsirnya. At-Tafsir adalah surat Makkiyah, dan At-Takwir surat yang ke-81, dan artinya menggulung, dan terdiri dari 29 ayat. Jadi langsung saja ke ayat pertama. Idza syamsu kuwirat, artinya apabila matahari digulung. Tafsirnya Allah mengawali surah ini dengan menyebut 12 peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat. Disebutkan dari ayat 1 sampai dengan 13. Apabila matahari yang demikian besar digulung dengan mudah seperti halnya serban hingga cahayanya memudar dan redup. Faizan nujumu kadarat, artinya dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila bintang-bintang yang begitu banyak dan mengisi cakrawala berjatuhan, tidak berada di garis edarnya lagi akibat hilangnya gaya tarik-menarik antar benda langit. Ayat 3. Waizal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Yang tafsirnya dan apabila gunung-gunung yang demikian tegar dan kukuh dihancurkan hingga luluh lantak menjadi pasir, kemudian diempaskan oleh angin dahsyat dengan mudahnya seperti gumpalan kapas raksasa yang berterbangan. Wa izal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak terulus. Tafsirnya dan apabila unta-unta yang bunting dan menjadi harta yang dibanggakan ditinggalkan begitu saja dan tidak lagi dipedulikan dan diurus oleh pemiliknya. Wa izal wuhusyu syirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Hal ini mengisyaratkan betapa besarnya kebingungan yang meliputi manusia saat kiamat tiba. Dan apabila binatang-binatang dikumpulkan untuk diberi balasan bila berbuat aniaya kepada sesama, binatang liar yang saling memusuhi saat itu bisa dikumpulkan menjadi satu dalam suasananya yang sangat menegangkan. Wa izal bihar sujirat, yang artinya dan apabila lautan dipanaskan. Tafsirnya dan apabila lautan dipanaskan dan dijadikan meluap, air laut memanas akibat munculnya kobaran api yang maha dahsyat dari dasarnya. Wa izan nufusuzu wijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila roh dipertemukan dengan tubuh sehingga manusia hidup kembali dalam suasana yang sama sekali berada dari kehidupan dunia. Manusia saat ini bergabung dengan manusia lain yang senasib, penaat bersama penaat, begitupun sebaliknya. Wa izal mau'udatu su'ilat, artinya dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Dan apabila bayi yang perempuan yang dikubur hidup-hidup tanpa dosa dan kesalahannya ditanya. Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Tafsirnya karena dosa apa dia dibunuh. Masyarakat jahiliyah merasa malu bila mempunyai anak perempuan, karena wanita dianggap tidak mempunyai peran apa-apa dalam kehidupan. Untuk menutup rasa malunya, mereka larang mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup. Wa izas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dan apabila lembaran-lembaran yang berisi catatan perbuatan manusia yang besar maupun yang kecil dibuka lebar-lebar. Pada saat itu manusia tidak bisa mengelak dari apa yang telah diperbuat di dunia. Dia yang menerima catatan amal dengan tangan kanan akan berbahagia. Sebaliknya, mereka yang menerima dengan tangan kiri akan celaka. Wa izas sama ukushitot, dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila langit dilenyapkan, langit yang semula menjadi atap bagi penduduk bumi akan dikelupas layaknya kulit binatang dikelupas dari tubuhnya. Wa izal jahim su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan.
Dan apabila neraka jahanam dinyalakan dengan suhu yang panas yang tidak terbayangkan, neraka itu disediakan bagi yang ingkar kepada Allah. Wa izal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan, dan apabila surga dengan segala kenikmatan didekatkan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Alimat nafsu ma ahdorat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Pada saat itulah setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan di dunia, apakah perbuatan baik atau buruk. Fala uqsimu bil sunnas, aku bersumpah demi bintang-bintang. Usai menjelaskan ihwal dari hari kiamat dan kesudahan manusia, Allah beralih menjelaskan kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah yang didustakan oleh kafir Quraisy. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang cahayanya redup di siang hari dan terang di malam hari. Al-Jawaril Kunnas, yang beredar dan terbenam, yang berada di garis edaran dan terbenam. Wal-laili idza as'as, artinya demi malam apabila telah larut, dan tafsirnya demi malam apabila telah larut dan meninggalkan gelapnya atau datang dengan kegelapan yang dibawanya. Was-subhi idza tanafas, artinya dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing, dan tafsirnya dan demi subuh apabila fajar yang menyingsing tersibak cahaya sedikit-sedikit layaknya orang bernafas. Ketika peristiwa tersebut merupakan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta yang dapat dilihat, begitupun Al-Quran merupakan tanda kebesarannya yang dapat dibaca. Innahu laqaulu rasulin karim, artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Tafsirnya, demi ketiga hal itu, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa turun oleh yang mulia, yaitu Jibril yang diamati untuk mengawal wahyu Allah kepada para nabi. Ziku watin indazil arsy makin, artinya yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Tafsir, kami turunkan Al-Quran melalui Jibril yang mempunyai kekuatan yang tidak tertandingi oleh makhluk lain. Jibril mempunyai 600 sayap. Dengan sayap pendek itu Jibril menembus langit ketujuh dengan kecepatan luar biasa. Itulah Jibril yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy sana yang agung karena ketaatan kepada Allah dan tugasnya yang sangat mulia sebagai pembawa wahyu. Muta'in sama amin, yang artinya yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya. Tapi itulah Jibril yang di sana di alam malaikat ditaati dan dipercaya atas wahyu yang disampaikan. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Kami menurunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, temanmu yang kamu kenal baik sifatnya, dan temanmu yang bukanlah orang gila seperti tuduhanmu kepadanya. Dia adalah orang yang santun, terpercaya, dan berakhlak mulia. Perkataan orang gila bersifat racauan, tidak beraturan, dan tidak mempunyai nilai berbeda dari Al-Quran. Kitab yang susunan kalimat maupun kandungan mempunyai nilai sangat tinggi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Ayat ini menegaskan pertemuan antara Jibril dalam wujud yang asli dengan Nabi Muhammad sesaat setelah Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Kaum musyrik mendustakan hal tersebut, dan sesungguhnya dia telah melihatnya, yakni melihat Jibril di ufuk yang terang, sehingga tidak dapat diragukan bahwa sosok yang datang itu adalah Jibril. Wa ma huwa ala ghaibi bidonin, dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Dan dia bukanlah orang yang kikir untuk menerangkan ihwal perkara yang gaib seperti Allah, malaikat, dan hari kiamat. Nasib dengan bersenang hati memberi penjelasan dan kemaslahatan banyak orang yang ini berbeda daripada dukun yang hanya mau memberi hal yang rahasia jika diberi imbalan. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Dan Al-Quran bukanlah perkataan setan yang terkutuk, dan perbedaannya antara Al-Quran dan perkataan setan, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, sedangkan setan mengajarkan kepada kebatilan, kemaksiatan, dan kemungkaran. Aina tazhabun, maka kemana kamu akan pergi? Tafsir, maka kemana kamu akan pergi, jalan mana yang akan kamu pilih untuk menemukan kebenaran?
Tidak ada yang lebih terang daripada jalan yang dijelaskan oleh Al-Quran. In huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Tafsir Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu kebaikan manusia, baik urusan dunia maupun akhirat. Mereka yang berbuat baik akan mendapatkan pahala dan surga, dan yang berbuat jahat akan mendapatkan dosa dan neraka. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus. Tafsir. Dengan Al-Quran itu ditunjukkan bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, yaitu agama Islam, dan beristiqomah dalam mengamalkan ajarannya. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Hanya saja keinginan seorang untuk berbuat sesuatu yang tidak akan terlaksana kecuali jika Allah kehendaki, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangkan dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.